Ya, nggak suka saya dengan umat Islam. Bagaimana perlakuan saya dengan umat saudara-saudara saya yang Muslim dulu tuh. Ayo kita makan. Saya bawa ke kerendang, daging. Enak gak? Enak. Makan aja terus. Makan rendang. Babi. Makan babi kan? Tapi Oh, saya, Anda jebak itu. ya, saya jebak. Tujuannya apa? Ya, tujuannya ingin melemahkan keimanan mereka. Pengeroyokan ini, saya bilang, saya nggak bisa. Saya harus lapor demi keselamatan hidup saya bilang. Sampai keram perut saya itu. Ya Allah. Dada, pala, lutut kaki nih. Ya. Astagfirullah. Itu saya ngeliatin juga tuh orang tua saya cuma diem, cuma teriak-teriak doang tuh. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di Ngaji Cerdas. Insya Allah mencerdaskan umat bagi mereka yang mau berpikir. Alhamdulillah kita jumpa lagi di channel kesayangan kita yaitu Ngaji Cerdas channel YouTube. Insya Allah seperti biasa saya berdiskusi kembali dengan narasumber-narasumber yang insya Allah inspiratif dan bisa diambil hikmah dan pelajarannya. Kali ini saya akan diskusi ngobrol bareng bersama narasumber yang sebelumnya sudah lama awal-awal Ngaji Cerdas ada ya, muncul ya, yaitu Ko Andre Ho. Assalamualaikum Ko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirnya ketemu lagi Kang Asep ya. Ketemu lagi. Masya Allah. Setelah sekian lama nih. Iya, Ko Andre juga setahun setengah ngilang, nggak Ya. tahu kemana nih. Hilang. Gimana kabar sehat? Alhamdulillahirabbil alamin. Nggak ada kata-kata yang tidak pantas kita ucapkan selain nikmat dari Allah ya. Masya Allah. Nikmat sehat, nikmat Islam, Alhamdulillah. ya, nikmat iman, itu dia. Masya Allah. Alhamdulillah. Salah satu ciri-ciri orang yang beriman itu ketika dikasih musibah, sakit, dia bilangnya nikmat. Nah itu Masya keimanan yang levelnya sudah nggak kaleng-kaleng lagi, sahabat Ngaji Cerdas, Masya Allah. Ko Andre, Ya, Kang Asep. Masya Allah. Setelah sekian lama tidak muncul di Ngaji Cerdas, apa sih sekarang kegiatannya Ko Andre? Ya, kegiatan saya masih tetap seperti dulu Kang Asep ya. Masih tetap ngaji. Alhamdulillah. Masih mencari ilmu, ya. Terus kedua, dakwah. Biarpun dulu sempat menghilang dakwah karena ada satu uzur, tapi alhamdulillah kembali lagi kita ke jalan dakwah. Futur ya? Benar, karena ya biasa lah Kang Asep lah ya. Ya. Makanya kita tuh harus sering berkumpul-kumpul dengan saudara-saudara kita yang soleh, bukan yang seiman ya. Ya, kalau yang seiman, Belum tentu soleh Belum juga? tentu soleh. Oh gitu, Ya. baik. Jadi sahabat Ngaji Cerdas yang belum tahu Ko Andre bisa dicek ya di channel Ngaji Cerdas. Sudah ada kisah perjalanannya, sudah ada beberapa video di Ngaji Cerdas Masya insya Allah. Pernah mereaction juga makan daging kambing dan apa bedanya makan daging kambing dan babi gitu kan? Babi. Pernah dulu Ya, makan bener, dulu. pernah Ya. makan daging babi kan? ya pernah itu. Iya, Pernah iya. reaction juga sama saudara kita ya. Ya, wajib ya. Wajib. Ya, insya Allah. Nanti kita kapan-kapan ngumpul bareng ya. Insya Allah Kang. Jadi sahabat Ngaji Cerdas, Ko Andre ini adalah dulunya seorang mu'alaf masuk Islam tahun 2019. Ya, tepatnya tanggal 24 April 2019. 2019 beliau adalah dulu seorang mu'alaf, sekarang insya Allah jadi seorang muslim yang taat insya Allah, ya. Alhamdulillah, minta doanya juga. Insya Allah. Jadi Ko Andre ini saya undang kembali ya karena sudah sekian lama tidak muncul, kabarnya tidak ada gitu ya. Tapi kemarin beberapa bulan kemarin sempat main ke sini gitu ya. Sempat Mampir main, karena ada mampir. pekerjaan dekat daerah kita sebelah. Mampir kok, wajib mampir gitu ya. Wah, Nah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita diskusi lagi nih akan mengorek-orek karena Bismillah. ada yang harus disampaikan oleh Ko Andre nih. Tentang Natal kemarin. Baik. Ya. Terus tentang tragedi di malam tahun Tahun baru. baru. Itu. Nanti pelan-pelan ya. Insya Allah. Ya. Insya Allah. Jadi perlu diketahui sahabat Ngaji Cerdas bahwa Ko Andre ini satu-satunya dalam keluarga yang masuk Islam. Di luar itu keluarganya masih Kristen Protestan semua. Kristen Protestan Masih semua. Kristen Protestan, masih kalau misalnya saya bilang tuh kafir lah, masih orang kafir. Nah, bagaimana kemarin ketika tanggal 25 itu kan Ko Andre juga harus menjaga hubungan baik dengan keluarga,
Ya. terus menjaga keimanan Ko Andre. Bagaimana menyikapinya itu waktu malam Natal itu? Malam Natal itu ya. Kalau dulu mungkin waktu saya masih Kristen atau kafir ya, mungkin saya bisa mengikuti perayaan malam kudus, ke gereja gitu kan. Itu malam Natal itu aktivitasnya tuh berkumpul dengan keluarga gitu kan. Tapi setelah saya mengucapkan 2 kalimat syahadat, saya harus rubah habit itu, saya harus rubah pemahaman itu gitu kan. Bahwa tanggal 25 Desember ini adalah salah. Kok saya bilang ya kan, salah, dan saya juga dilarang oleh buya saya, guru saya gitu kan, bahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak boleh mengucapkan Selamat Hari Natal gitu kan. Ketika saya mengucapkan Selamat Hari Natal itu sama saja saya mengucapkan lahirnya si fulan gitu kan, mengakui lah gitu kan, mengakui bahwa dia itu sebagai Tuhan. Padahal kita tahu kalau dalam Islam Tuhan itu hanya Allah, ya, bukan dilahirkan oleh manusia, hidup sebagai manusia, bukan. Nah, di situ saya menghargai keluarga saya bilang, bukan toleransi ya, Kang Asep ya. Kalau toleransi itu, kalau saya bilang salah, kalau saya bilang. Ya, kalau di Islam lebih tinggi, bukan toleransi tapi menghargai, gitu kan. Nah, yang saya lakukan di malam Natal itu, saya hanya bisa merenung, berdoa, udah itu aja di malam Natal itu. Untuk menjaga, maksudnya untuk menghargai ini tuh gimana? Kan nggak ngucapin tuh. Ya. Itu gimana tuh? Gitu. Selain tidak mengucapkan itu. Ya, mungkin dengan cara saya mendoakan keluarga saya supaya mendapatkan hidayah. Itu. Tapi dari mereka tuh nggak mengharapkan, misalkan dari umat Islam atau Ko Andre khususnya, kok nggak ngucapin gitu? Itu sebenarnya kalau dari keluarga saya sih nggak ada ya seperti itu ya tradisinya ya. Misalnya kalau alhamdulillah juga kayak tetangga saya juga banyak orang Nasrani, tapi dia nggak mengharapkan saya mengucapkan, karena ketika mereka meminta nanti saya akan jelaskan gitu kan, lakum dinukum waliyadin, aturan-aturan dari agama saya seperti apa gitu kan. Bahkan teman-teman saya ada di grup sekolah saya, sekolah Kartini, itu saya cuma mengucapkan selamat hari raya doang udah. Saya tidak mengucapkan, karena itu notabene-nya 80% itu kafir semua teman-teman saya itu yang di grup sekolah itu. Ya itu supaya saya menjaga jarak, tapi sebenarnya nggak ada jaga jarak sih ya, karena semua ini sama makhluk ciptaan Allah. Mereka saudara kita juga, hanya saja berbeda akidah dan pemahaman aja. Jadi Ko Andre tetap mendoakan keluarga, ya, supaya dapat hidayah, dan kalau dengan rekan-rekan lain cuma mengucapkan selamat hari raya, ya. Dan gitu menghargai itu aja udah. Ya alhamdulillah juga, jadi teman-teman saya tuh nggak ada yang fanatik ya, dia bilang, gua lagi ngerayain hari raya nih, lu ucapin dong. Nggak ada. Alhamdulillah itu. Kalau misalnya ada pun nanti saya jelaskan gitu. Kenapa nggak boleh saya bilang, ketika saya mengucapkan itu sama saja saya mengakui Tuhan itu lahir di dunia ini. Ingat, perkata Tuhan itu kalau kita artikan banyak ya. Kalau di dalam Islam itu Tuhan saya adalah Allah. Nggak mungkin kita bilang Allah itu lahir sebagai manusia. Iya, Masya Allah. Berarti ketika Ko Andre sudah masuk Islam, hijrah, berarti habit-habit dulu waktu Ko Andre sebagai seorang Nasrani, terlebih warga keturunan gitu, keturunan, ya. Benar. Itu berarti merubah semua tuh. Harus dirubah. Dulunya bang sebelum itu gimana di lingkungan masyarakat tuh Ko Andre tuh gimana sebelum masuk Islam? Wah, kalau saya sebelum masuk Islam ya bisa dibilang hanya menggunakan hawa nafsu saya sendiri, ego saya sendiri. Pergaulannya saya hanya berkumpul dengan sesama saya. Sesama tuh maksudnya gimana? Sesama Nasrani, nggak mau sama Islam, gitu kan. Itu dari Ko Andre sendiri ya maksudnya ya? Ya, kalau untuk saya sendiri ya, gitu kan. Tapi nggak tahu juga untuk yang lain ya, karena kan berbeda-beda kan pemahamannya. Jadi disitulah dia, makanya saya bilang, saya hanya berkumpul untuk kalangan saya sendiri gitu kan, dan juga sudah ada misionaris gitu kan. Banyak saya bisa bilang memurtadkan orang, mengkasih makan saudara-saudara muslim kita dengan babi gitu kan, ngajak dugem lah, ngajak maksiat lah. Cuma di situ ada kepuasan hati. Kepuasan hati dalam hal yang salah. Padahal
sadar itu yang gue lakukan itu salah gitu. Salah, kita tahu karena emang musuh kita tuh makanya saya itu nggak kalau ketemu orang Tionghoa atau orang Nasrani itu saya selalu bilang nggak mungkin tahun 98 itu adalah tragedi yang paling berdarah untuk kita orang Tionghoa. Disitulah titik awal kita dendam, ya kan, banyak saudara-saudara kita yang diperkosa, yang dibunuh, dibakar. Solidaritas kita sebagai orang Tionghoa pasti meningkat gitu kan. Nah, di situ makanya tragedinya. Nah, kedua munculnya lagi lah FPI. Saya bilang apaan itu ormas itu. Muncul lagi HTI yang ingin merubah kedaulatan Indonesia dengan syariat Islam. Padahal mah enggak ya. Padahal mah tidak gitu kan. Pak, biarpun diinikan kepada syariat Islam itu perkara baik. Jujur Kang Asep, dulu saya nggak tahu. Ya, ketika saya masih Nasrani nih, Kang Asep, saya udah ngaji. Saya kaget. Ternyata Islam tuh luas. Pas ngaji di mana? Itu waktu itu saya ngaji di Hizbut Tahrir. Ya, itu luas. Ternyata yang selama ini saya doktrinkan, dogmakan itu ternyata salah. Emang waktu didogmakan waktu dulu sebelum masuk Islam apa aja? Wah, Islam itu agama yang radikal. Satu, terus Agama perang. dua, Agama teroris. tiga, Pencinta anak kecil. pedofil. Pedofilia. Dari mana taunya? Nah, itu kalau misalnya pemuka agama saya dulu selalu kalau di mimbar di Mesbah Allah itu kan. Mesbah Allah itu adalah panggung. Ya, untuk pemuka agama saya dulu tuh pendeta itu berkhotbah. Menceritakan nabi mereka menikahin anak kecil yang di bawah umur. Itu bawa Nabi Muhammad. Semua pasti saya bilang jujur-jujuran aja, kita fair-fairan aja. Dan makanya saya bingung juga nih terkadang orang-orang kafir ketika ada ustadz-ustadz kita, ulama-ulama kita yang menyiarkan agama yang menurut mereka itu bukan pemahaman mereka, di blow up. Tapi coba kalau misalnya orang muslim mengkaji semua nih atau merekam semuanya apa yang dikhotbahkan oleh pendeta, saya yakin lebih keras lagi. Tadi udah pedofil, terus apa lagi? Udah itu. Yang koruptor, kotor gitu, miskin, maksud gitu ya. Kalau itu sih bisa dibilang kalau itu nggak terlalu inilah ya. Menurut saya nggak terlalu penting ya. Itu yang penting tuh selalu doktrinnya itu agama perperang. Lihat tuh teroris agamanya apa, Islam, agama membunuh. Gitu. Padahal pada saat bom bunuh diri, korban paling banyak kan umat Muslim, umat Islam. Nah, kalau kita bunuh saudara kita itu kan dosa haram. Agama perang, padahal perang dunia 1 bukan umat Islam ya. Wah, saya baca sejarahnya Adolf Hitler. Hitler itu. Berapa juta itu orang dimatikan. Amerika? Nah, sekarang lagi belum lama nih. Bahkan orang tua saya waktu itu ada kejadian Palestina sama Gaza. Iya. Gimana tuh? Ini saya bingung nih, saya bilang nih. Dia bilang rumah sakit itu adalah sarang teroris. Wow. Pantas dibom. Saya bilang, Pak, kalau misalnya rumah sakit itu sarang Hamas, sarang teroris, kenapa mayatnya paling banyak anak kecil? Saya bilang. Itu saya bilang. Kemakan media ya, media barat. Fitnah, berita nggak benar. Saya bilang gitu, ini Zionis ini pengen genosida. Saya bilang. Generasi yang ini biar nggak ada generasi, tapi wallahi ya, saya bilang, Allah nggak akan diam. Ya. Lanjut, berarti tadi doktrinnya. Doktrin, keras, saya bilang. Nah, itu dia. Sehingga Ko Andre tidak suka dengan umat Islam. Jujur, ya nggak suka saya dengan umat Islam. Bagaimana pelakuan saya dengan saudara-saudara saya Muslim dulu tuh. Ayo kita makan. Saya bawa ke kerendang, daging. Enak gak? Enak. Makan aja terus. Makan rendang. Babi. Makan babi kan? Tapi saya jebak itu. Iya, saya jebak. Tujuannya apa? Ya, tujuannya ingin melemahkan keimanan mereka. Atas dorongan sendiri disuruh orang? Ada dorongan orang, karena dulu saya kan juga sebagai misionaris ya, bagaimana caranya kita melemahkan iman mereka, uji dengan hartanya. Oh gitu. Ya kan, kita uji dengan hartanya, uji dengan keimanannya, deketin hatinya. Dulu tuh kalau saya pendeta saya itu ada satu nih, kita harus cerdik seperti ular. Dia bilang tuh, kita harus berkamuflase, ya. Kita cari tempat lain yang tidak ada gereja. Kita sewa ruko di sana, ya. Kita buat kantor. Tidak lama-lama di dalamnya itu ada
kebaktian kecil. Jadi gereja dong. Lama-lama kecil dulu, lama-lama kecil. Nah, ketika sudah banyak jemaatnya, waktu itu kalau misalnya Komsel ya, Komsel ada kebaktian kecil, kebaktian pemuda-pemudi, gitu kan. Nah, sudah banyak, baru kita izin ke Warga setempat. RT RW. Nah, inilah dia lemahnya imannya Muslim. Kebanyakan tuh lemahnya sama fulus. Kita kasih, baru mulai. Nah, itu dia terkadang tuh lemahnya umat Islam tuh dengan dunia ya. Dikasih harta sedikit, perkara yang nggak boleh jadi boleh. Maka itu saya masih ingat tuh pendeta saya bilang, kita harus cerdik seperti ular kamuflase. Kalau nggak gitu kita nggak bisa. Lah, perkara ibadah kok, ya kan? Kenapa harus pakai cara yang salah? Berarti awalnya salah, ujungnya juga udah pasti salah. Kamuflase ya. Kamuflase. Padahal kalau di kolom komentar YouTube Ngaji Cerdas tuh sering, oh ini mah takiyah gitu ya. Padahal Benar. yang kamuflase dia sendiri ya. Bener. Padahal itulah Kang Asep ya. Saya juga kadang-kadang bingung. Mereka bilang radikal, padahal mereka sendiri radikal. Kenapa saya bilang radikal? Ketika saudara saya masuk Buddha, ya masuk Hindu nggak masalah dia. Tapi ketika masuk Islam, Ketika saya masuk Islam, wah mulai dihujat. Maka saya bilang, di mana agama kasih kalian? Kalian bilang, kalian ini agama kasih. Ditampar pipi kananmu, berikanlah pipi kirimu. Ditarik jubahmu, berikanlah seluruh harta bendamu. Saya bilang, kasihnya di mana? Saya bilang. Itu dia, makanya terkadang saya bingung sama orang-orang kafir ini ya. Apa yang mereka lontarkan itu sebenarnya itu lebih tepatnya untuk diri mereka sendiri. oke, sekarang kan sudah tadi. Nah, pandangan Ko Andre ternyata nggak sesuai dengan doktrin yang dulu. Nggak sesuai Ketika ternyata. mengkaji Islam itu. Benar, sekali Apa yang saya. dikaji dulu tuh? Wah, yang pertama yang saya kaji adalah siapa Tuhanmu? Saya bilang nih ke Siapa Tuhanmu? Ya saya bilang nih, Akidah tuh. Ustaz, saya bilang, gue punya Tuhan nih. Tuhan gue Yesus. Saya bilang. Posisinya masih non Muslim atau udah Islam setelah syahadat ngaji di situ gimana? Itu saya masih Kristen Protestan. Saya udah ngaji. Itu dia, alhamdulillahnya. Karena saya pikir gini Kang Asep, kalau saya nggak memberanikan diri untuk mencari kebenaran, mau sampai kapan? Saya bilang. Sebentar, antum nanya tuh ke ustadznya tahu nggak kalau antum udah maksudnya masih non Muslim? Tahu dia. Tahu. Bakalan di pengajian itu banyak saudara-saudara saya yang Muslim. Itu saya datang, pertama duduk paling belakang. Oh. Mereka tahu semua kalau Ko Andre masih nonis. Tahu. Tahu. Jadi pertama kali pada saat sesi question and answer, saya bertanya tuh waktu itu mungkin ekstrim ya pertanyaan saya. Tapi alhamdulillah itu Buya saya bilang Andre ini sekarang masih kafir, agama Kristen Protestan. Alhamdulillah dia masih mau datang kemari untuk menanyakan kebenaran perbandingan antara agama. Saya bilang. Karena apa? Kalau tidak ada perbandingan antara agama, nggak mungkin ada mu'alaf dan murtadin. Saya bilang. Makanya ketika ada orang yang bilang semua agama itu sama, ya udah kalau misalnya ada yang bilang agama itu sama, ya udah coba kamu syahadat. Nggak akan berani dia. Kalau dia berani mempertanggungjawabkan perkataannya dia semua agama sama, dia syahadat dulu, ayo kita belajar agama saya. Nah, setelah itu saya tanya, Siapa Tuhan? Ustaz, saya punya Tuhan nih. Tuhan saya Yesus. Dengan PD-nya? Pede saya bilang, saya yakin. Karena ketika saya bertanya sama pendeta saya, siapakah Yesus itu? Pak pendeta saya bilang. Ya, dia itu manusia atau Tuhan? Nah, pendeta saya cuma ngomong, yang kamu yakinin dalam agama Kristen, Yesus itu siapa? Ya Tuhan. Ya udah, imanin itu sebagai Tuhan. Cuman kan saya penasaran nih, saya tahu ketuhanan yang Maha Esa. Esa itu satu. Nah saya punya Tuhan, kok dia punya Tuhan? Mana yang benar nih saya bilang? Pasti dia salah satu, pasti ada yang palsu. Nggak mungkin dua-duanya asli. Tuhannya umat Islam atau Tuhannya umat Kristen gitu? Nah itu ketika itu saya bertanya kepada Buya saya punya kitab Gospel, kamu punya Quran. Ayo kita bedah mana yang benar. Ketika itu Buya saya ngomong, kita punya messenger atau nabi. Yaitu perantara antara sang holik dengan manusia. Itu nabi. Saya punya Nabi Muhammad SAW. Ditanya, siapa nabimu? Diam saya. Cuman saya waktu itu nyeleneh. Lebih hebatan saya dong, saya bilang. Karena Tuhan langsung yang hadir di bumi ini. Lah, bukannya Alkitab tertulis. Ketika Tuhan datang, kiamat sudah. Terus kalian masih hidup. Nah, itu di situ saya berpikir.
Kedua, ternyata di dalam Islam banyak ilmu-ilmunya yang tidak diajarkan di Nasrani dan di agama-agama lainnya. Salah satunya pendidikan tidak ada. Di Islam ada pendidikan Islam, politik Islam, sistem keuangan Islam, sistem pemerintahan Islam, pergaulan dalam Islam. Apalagi yang tidak diajarkan oleh Islam. Dari kamu tidur sampai kamu bangun diajarkan oleh Islam. Dari kamu lahir sampai mati Ada aturannya. ada semua di dalam Islam. Ada Nah, syariatnya. itu kaget saya, Kang Asep. Oh, Ustadznya bilang begitu. Serius saya kaget ketika dia menyampaikan seperti itu. Ada gak kamu politik Kristen? Belum pernah dengar saya bilang. Karena Yesus saya, Tuhan saya berpolitik enggak. Sistem kekeluargaan, mengatur mendidik suami, mendidik istri, anak. Tuhan saya enggak menikah. Ya saya bingung. Ya juga nih. Terus pendidikan nggak punya anak, saya bilang gimana dia mau ngajarin pendidikan ketika dia belum punya anak, ya kan? Pergaulan, Yesus itu ya hanya menyebarkan perintah Allah, saya bilang, ya kan? Perjalanan dia, bingung saya bilang, apakah di Islam ada? Ada, semuanya diatur dalam Islam. Makanya inilah dia bisa, kalau saya bilang Islam inilah agama penyempurna, agama terakhir. Nah inilah yang disebut penyempurnanya itu. Dari situ udah mulai goyang nih. Dari situ udah mulai goyang tuh. Habis itu saya ke Bogor. Diskusi lagi atau apa? Diskusi lagi lebih keras. Karena kan ketika saya bertanya itu kan, itu hanya yang saya tanyakan itu adalah doktrin ya. Untuk lebih jelas lagi, untuk lebih ekstrim lagi, nanti kata Ustaz saya, ayo kita ke Bogor, kita cari ke satu tempat. Nah kamu mau diskusi apa aja, kamu tanya. Sampai ruh itu di mana, siapa Allah itu. Al-Quran itu apa, ya kan? Hadis itu apa, sunnah itu apa, tujuan kita hidup dari mana, kemana, untuk kemana. Semuanya dibahas itu waktu, alhamdulillah, di Bogor. Itu saya dari jam 9 malam sampai jam 3 pagi. Diskusi itu? Diskusi terus. Akhirnya alhamdulillah di situ, ya niat yang paling utama, saya mengakui kebenaran. Saya mau mengakui ternyata saya salah. Disitulah mulainya. Makanya saya bilang kalau saudara-saudara kita yang kafir nih, ya, kalau dia mau mengakui kebenaran dan mau mengakui kesalahannya dia, saya yakin dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Serius, Kang Asep? Pasti hidayah itu sudah ada. Tinggal kita bisa mau mengambilnya iya atau enggak. Tergantung dari sekeliling-keliling kita. Kalau saya dulu alhamdulillah dikelilingi oleh saudara-saudara saya dari HTI yang menguatkan saya, ya, yang mendorong saya, mensupport saya untuk kebenaran. Ya alhamdulillah itu dia. Kalau berarti doktrin, maksudnya bukan doktrin, isu-isu mau mendirikan negara lah, mau ormas radikal dan sebagainya, itu gimana coba Pak Andre? Ya kalau misalnya kita lihat lagi dari sisi, jangan melihat dari apa yang dia lakukan, tapi lihat apa sebenarnya yang dia lakukan ini untuk apa. Jangan kita melihat seperti kayak orang tua, kita lihat, wah orang tua sedang memukul anak, tapi kita nggak tahu kenapa dia yang memukul anaknya. Fungsi makan itu apa? Jangan kita lihat makannya, tapi fungsinya. Kebanyakan kita kan hanya doktrin-doktrin ya, hanya perang pemahaman ya, dirusaklah pemahaman kita. Berarti yang Ko Andre kaji adalah ajaran Islam ya? Ajaran Islam, tentu. Karena bukan mau mendirikan negara ya? Sebenarnya kalau misalnya mau mendirikan negara, kalau misalnya ini bagus nih, ini ada satu, udah dipakai di sekarang. Tapi kalau buruk, ini ada loh perbandingannya, solusi gitu ya? Solusinya loh. Ini ada loh sistem gitu ya? Ya kan? Di mana kita menjalankan hukum-hukum manusia, tapi tidak menjalankan hukum Allah. Padahal kita di atas kepalanya itu Al-Quran. Bingung saya terkadang, ya kan? Harusnya kalau kita disumpah di atas Al-Quran, kita menjalankan hukum-hukum Allah. Sekarang situ bingung ya, gitu kan? Berarti setelah ngaji itu, Ko Andre sudah nggak riba lagi. Udah nggak riba. Sudah nggak melihat aurat-aurat yang terbuka. Oh, enggak. Terus ya maksiat-maksiat lain lah yang memang itu diatur oleh syariat Islam gitu ya. Benar, saya tinggalkan semua tuh, mabok, minum-minuman keras, narkoba, makan babi, ya, zina,
riba, riswah. Itu saya tinggalin itu semua. Nah, riba aja tuh belum tentu Aduh. umat Muslim umat Islam yang sudah dari lahir juga belum tentu mereka bisa. Aduh, Kang Asep, itu terkadang saya mah sedih beneran. Saya lihat saudara-saudara saya umat Islam masih menggunakan bangke, bank keliling. Padahal perkaranya sabar aja. Pertolongan Allah, nasrul pasti terjadi. Kayak saya itu cuma butuh sabar aja, ya ampun sehari lah, misalnya makan hanya 1 piring nih. Ya udah saya akalin makannya di malam. Perkara itu saya puasa, bismillah, esok pasti ada rezeki. Padahal kita tuh kan tidak kuciptakan manusia dan jin hanya untuk beribadah kepadaku. Sabar, ibadah bukan Kang Asep. Iya, ibadah. Bersyukur. Alasan kok kan dulu kan dunia gelap ya, judi segala macam ya. Nah, bisa-bisanya ninggalin riba tuh kenapa? Ada ngaji apa di situ? Karena ini perintah Allah. Masya Allah. Ya, segala semuanya apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya itu harus ditinggalin. Enak nggak enak, harus. Ada 2 perkara kata Rasulullah yang kutinggalkan. Jika engkau mengikuti kau akan selamat. Apa? Al-Quran dan Sunnah. Tuh, cuma simple. Sahabat ngaji cerdas, ini kok Andre itu masuk Islam tahun 2019 dan beliau meninggalkan riba, Masya Allah. Semoga istiqomah kok. Amin, amin, Allahumma amin. Jangan mau kalah ya, sahabat ngaji cerdas ya. Ya, berarti sudah nih dapat doktrin yang tidak benar. Ternyata ketika ngaji, ternyata nggak benar semua, kan gitu ya. Berarti sekarang sudah istiqomah ngaji terus, gitu ya, Insya Allah. Kendalanya apa sih kok Andre ini sebagai seorang dulunya mu'alaf, berarti kan sekarang jadi seorang muslim yang taat insya Allah ya, sudah tidak tinggal lagi kah sama keluarga atau masih tinggal sama keluarga yang notabene agamanya masih beda? Iya, setelah saya mengucapkan kalimat syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu alhamdulillah saya nggak diusir sama orang tua saya. Oh, masih di situ? Saya masih tinggal di situ. Karena apa? Mungkin saya yakin orang tua saya berpikir tuh, kalau gue usir nih anak, ya orang kafirnya di sini cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, hanya 5. Minoritas lah. Ya, minoritas itu. Semuanya tuh mayoritas muslim. Di lingkungan situ. Nah, di Cengkareng ya? Di Cengkareng Indah. Itu saya diterima tuh. Cuman begitulah manusia ya, kalau orang kafir itu, makanya saya kadang bingungnya gini. Apa yang dia katakan lisan dengan hatinya itu dengan faktanya berbeda. Itu intimidasi kepada saya banyak itu. Ya, dimana saya dikucilkan ya. Sama keluarga. Ya, mau mati, mau hidup lu, mau makan, mau apa terserah lu. Terus setelah Andre masuk Islam? Iya, itu setelah tuh. Nah, saya kenapa, cuman saya husnuzonnya kepada Allah gini. Saya husnuzon, awalnya saya yakin gini. Lemahnya saya dulu adalah emosi. Belum bisa memanage. Belum bisa mengontrol. Tetap, cuman ketika saya mengucapkan kalimat syahadat, disitulah buya saya atau guru saya, ustadz saya yang ngomong cerita. Dre, lu ingat gak kisahnya Rasulullah yang menyuapi orang Yahudi buta? Ya, saya bilang. Bagaimana Rasul dihujat, dihina, dicaci maki, Rasul tetap menyuapi dan dengan lembut. Nah, saya husnuzon di situ. Nah, saya nggak keluar dari rumah itu, saya tinggal di situ. Itu saya melatih emosi saya, karena saya tahu nih lemahnya saya. Yang tahu saya dan Allah pasti, gitu kan. Jadi saya kuatkan di situ. Yaitu lisan orang tua saya. Jadi tetap masih mendapat perlakuan tuh ya. Orang tua saya tahu, saya paling benci, paling marah banget tuh kalau lagi tidur diomelin tuh, dibangunin dengan perkara yang sepele. Ya, makan, kita lagi nafsu makan, tiba-tiba diomelin dengan perkara sepele. Serius kan, Sip? Pernah tuh saya lagi makan, gucur air di dapur, lu yang di dapur nggak dengeran. Nah, saya lagi makan, Mas, saya bilang. Ya kan? Ya kalau mama tahu kenapa mama nggak matiin? Berarti perkara sepele itu dibesar-besarkan itu. Nah, lagi tidur pun juga begitu. Ketika sendal lu harus taruh di atas, dibangunin, diomelin. Nah, alhamdulillahnya di situ saya nggak kepancing. Setelah saya mengucapkan kalimat syahadat, boleh tanya orang tua saya. Nggak pernah saya telontar mulut kasar, kata-kata kasar dari mulut saya lagi. Masya Allah. Itu sampai orang tua saya nyari celah tuh, gimana caranya? Sampai lagi makan dibanting panci lah, kaget, saya cuma istighfar, astagfirullahaladzim. Ya,
perkara-perkara sepele bisa disalahin gini-gini, ya diemin aja. Sampai dikucilkan, tempat saya hanya di dapur. Itu tempat saya hanya di dapur, itu nggak boleh, nggak ada tempat saya di ruang tamu. Cuma saya sabar, ini bagian dari ibadah. Yang ada akuariumnya tuh. Iya, jadi saya bingung nih, gimana caranya saya menghibur diri saya, nggak mungkin kan saya cuma main handphone. Ya alhamdulillah saya waktu itu saya minta sama Allah dikabulin. Akhirnya dapat rezeki belilah akuarium, menghibur diri. Iya, mau orang Yang saya tanya ikan apa gitu kayak. ya ikan cana, gabus. Waktu itu lagi musim Kang Asep. Itu saya menghibur diri saya di situ. Tapi alhamdulillah diizinin sama Allah. Ya perkara saudara saya keluarga saya mau makan silakan, mau diajak tak diajak saya juga nggak akan ikut. Mau kemana silakan saya bilang. Karena saya yakin saya bilang saya ini nggak sendiri. Sampai saya tidur di ruang tamu. Tidur pun itu saya mesti dikerjain. Jam 2 mereka sengaja aja tahu saya tidur di situ, dikerjain, nonton lah. Ntar orang tua saya, keluarga saya ada yang tidur di situ, saya bangunin gak enak sampai jam 2. Sedangkan besok saya ada aktivitas narik lagi, nyari duit, sengaja. Cuma saya sabar aja, sabar. Itu kan makanya nggak diusir tapi di dalam, wah, habis. Berat ya sahabat ngaji cerdas ya. Mohon didoakan Ko Andre supaya istiqomah terus, dikuatkan dan keluarganya diberikan hidayah. Amin, amin ya Allah. Ko Andre, Ya. setelah tadi ngobrol-ngobrol sebelum kita tag ini, tadi kan sempat ngobrol tentang tragedi di malam tahun baru tuh. Iya. Nah, dan sahabat ngaji cerdas, saya dapat informasi nih dari sahabatnya Ko Andre sebenarnya, Bang Farid namanya. Iya, Bang Farid. Beliau yang membersamai Ko Andre selama ini dan juga kawan kita juga. Beliau ngirim ke saya ada pelaporan ke polisi. Ternyata Ko Andre melaporkan anggota keluarganya karena Ko Andre mengalami pengeroyokan. Gitu ya Ko Andre ya? Iya. Nah, benar. tolong diceritakan Ko Andre itu awal mulanya seperti apa gitu. Iya itulah dia ya, tanggal 31 Desember itu tuh kalau misalnya saya yakin itu tuh hari maksiat dunia itu ya. Merayakan tahun baru ya, padahal Islam nggak boleh, melarang gitu kan. Nah di tanggal 31 itulah tragedi ini nih, udah puncaknya saya bilang. Kisahnya gini, jatuh jalan ceritanya, maghrib sebenarnya. Setelah saya sholat maghrib, itu saya pulang ke rumah. Saya pulang ke rumah, tapi saya udah nggak tinggal situ. Udah nggak tinggal di Udah, karena berapa bulan? Udah berapa bulan? Udah 7 bulan lah, sekitar bulan 5 saya keluar dari rumah itu. Saya Ngontrak di daerah situ. di daerah situ juga, karena saya masih punya kendaraan yang saya masih parkir di situ. Karena di parkiran kontrakan saya penuh kan. Iya. Biarpun saya ngontrak di situ, saya lihat penuh. Ini dia orang lebih dulu parkir di sini. Saya baru. Biarpun saya orang sini, tetap saya cari aman. Jadi nggak mau bikin ribut sama tetangga atau saudara. Nah, saya parkir di rumah itu. Saya datang ke rumah itu pun tidaklah lama. Perkara mandi, ya, buang hadas besar, habis itu saya balik lagi keluar udah. Atau mengambil baju saya, nyuci baju di situ, habis itu udah pulang ke kontrakan saya. Nah, ini maghrib setelah saya sholat maghrib. Saya datang ke rumah orang tua, itu karena ada anaknya pacar saya dulu waktu saya masih Nasrani. Dia bermain situ akhir tahun. Nah, rencana saya datang, saya mau ngajak dia jalan-jalan, mau nanya gitu kan, nanti malam kamu kemana nih? Nah, itu saya dari depan masuk ke ruang tamu, ke pintu utama, saya masukin sendal. Setelah saya masukin sendal, saya copot, saya taruh di rak. Saya masih ke belakang tuh, saya masih ngobrol sama bokap saya. Bapak saya bilang, "Pak, besok libur atau kerja?" "Oh libur kayaknya deh, besok gua nggak mau masuk lah, tahun baru," kata dia. Terus saya lihat ada cowoknya adik saya tuh. Ya kan, di luar adik saya, keluarga saya tuh lagi ngerokok. Nah, itu saya ngomong, saya tanya ke bapak saya, "Givan mana?" "Tuh Givan lagi di kamar." Fine itu masih baik. Pas saya mau jalan, keluarlah keluarga saya, salah satu keluarga saya nih. Dia marah, dia lihat di pintu masuk tuh ada bekas sendal. Karena emang saya habitnya selalu sendal itu saya langsung saya masukin gitu kan.
Karena perkara ada uzur, di depan ada anjing, saya bilang. Kena najis. Ya, biar nggak kena najis. Saya masukin di sub, biarpun nanti di dalam itu ada anjing adik saya yang penting semaksimal saya Udah ikhtiar lah. ikhtiar lah gitu kan. Nah, saya masukin, dia lihat ada bekas sendal, ya kan. Kalau dia itu padahal saya bilang, kenapa saya bilang ini tuh sudah direncanakan, karena dia tahu habit saya, keburukan saya. Masuk, pakai sendal, copot saya ini. Itu ada sendal, ada bekas sendal saya. Mungkin dia habis ngepel. Langsung dia bilang, lu ya udah gue bilangin ya, jangan masukin sendal. Padahal Kang Asep, ini belakang-belakangan ini setelah kejadian kasus ini, saya masukin sendalnya biasa aja. Nggak apa-apa. Lagi itu hal sepele kok. Bener, saya juga bingung. Ya, dia ambil sendal saya di rak, dia buang tuh ke depan. Sendal Andre tuh. Ya, sendal saya. Nah, saya emang nggak ngomel. Saya masih astagfirullahaladzim, saya bilang. Ya udah saya jalan. Saya ambil sendal, saya taruh di tempat yang sama. Tujuannya saya ingin keluar untuk mengambil sendal saya yang dibuang. Ya. Setelah saya taruh, pas kaki kanan saya make, yang kiri belum, dia ambil kain pel. Kain pel yang ini ya, sekarang itu kan bukan pres, kan, yang di Ya, yang tekan. besar itu. Ya. Nah, itu kan dari plastik. Diswingkan 3 kali. Hingga kaki saya luka. Kena kakinya Ko Andre. Punggung kaki saya. Oh, ini, kaki ini. Ya, punggung kaki saya luka tuh. Robek. Robek, pasti. Kalau nggak gitu saya nggak mungkin marah. Terus reaksi Ko Andre gimana? Reaksi saya tuh langsung, saya ambil sendal. Pas saya mau timpuk dia, tuh sama mama saya ditahan tangan saya. Yang begitu refleks mungkin. Refleks lah, karena habis kayak ibarat kalau misalnya baru disayat pisau itu pasti masih emosi lah, kan itu refleks. Saya mau timpuk, ditahan sama mama saya, nggak kena. Tapi dia bilang, oh lu mau mukul gua, dia teriak tuh. Langsung keluarga saya ini dari luar tuh lagi ngerokok, nonjok masuk, nggak main omong, langsung nonjok kepala saya. Jadi Ya, anggota kiri. keluarga yang lain datang ke TKP. Ya, nonjok kepala saya, Belakang bagian belakang. bagian kiri, kanan. 2 kali. 2 kali. Karena di surat laporan ya 2 kali saya bilang. Habis itu dia peluk di bokap saya nih. Itu yang saya bikin sakit hati, cowoknya keluar datang dari ruang tamu mukul saya juga. Saya bilang, ini cowoknya, saya bilang udah kurang ajar, saya bilang kan. Mukul. Habis itu dipukul kiri, kanan, jatuh ya kan. Ya kan didorong saya, ya mungkin dia baru belajar wrestling lah ya, atau bela diri. Jadi seperti kayak di film, saya bilang kedorong saya ke pintu, tapi di belakang itu ada keluarga saya kan yang megangin saya, jatuh. Itu saya tuh dipiting tangan saya nih. Terbuka ini ya, sama keluarga saya diinjak perut saya. Dijejak, saya bilang jejaknya bukan pelan. Saya bilang kalau orang emosi jejaknya itu saya bilang. Kuat tenaga ya. Sampai kram perut saya itu. Ya Allah. Dada, kepala, lutut kaki nih. Ya. Astagfirullah. Itu saya ngeliatin juga tuh orang tua saya cuman diem, cuman teriak-teriak doang tuh. Bingung kali kok. Enggak, bukan bingung, saya juga justru saya yang bingung. Ini ada perkara, ada orang digebukin, kenapa cuma diliatin teriak-teriak doang? Itu kejadian sekitar 10 menit atau 15 menit. Di kroyok itu. Dikeroyok 3 orang Alhamdulillah. oleh keluarga. Bukan 2 keluarga, 1 tuh orang luar yang notabene-nya tinggal di situ, tidak menikah, tidak punya buku nikah. Kalau saya bilang ya kumpul kebo lah. Nah itu Kang Asep. Setelah itu saya nggak tahu, lepas sendiri, bangun lah saya. Nah yang saya bingungnya itu kenapa kalau saya nih Kang Asep ya, ada abang saya waktu itu mau berantem sama orang lain. Ini orang lain maju nih. Yang saya hadang tuh orang itu tuh yang maju, yang mau mukul. Bukan abang saya. Ya. Ya kan? Ada orang mau nusuk, kita pasti ngehalang yang mau nusuk lah, yang megang pisau kan? Ya. Bukan yang mau ditusuk. Tapi kalau keluarga saya bingung. Lain. Pas udah kejadian, papa saya bilang, Andre, mandang papa. Saya bilang, kayak ada yang aneh deh. Saya bilang, kok saya yang korban, saya harus mandang. Harusnya kan mereka yang mandang gitu kan. Ini makanya setelah kejadian itu saya bilang, ini udah salah. Saya harus lapor polisi. Kalau enggak nih, nyawa saya nih nanti jadi taruhannya. Saya bilang. Setelah kejadian itu saya langsung cabut ke
Polsek Cengkareng. Melaporkan itu. Lapor kejadian itu. Saya lapor, minta surat visum. Nggak taunya orang tua saya ada di situ, papa saya sama adik saya yang mukul tuh ada di situ. Masih fitnah saya bahwa ini kejadian ini saya yang salah. Masih ditutupin, saya bilang. Waktu itu saya ketemu di lantai atas ya, di ruang pojok itu penyidik. Itu saya kaget tuh. Kok orang tua saya di sini ada, adik saya di sini juga ada yang mukul saya datang. Masih bilang dia anak bandel nih Pak, suka nyari ribut. Kok nyari ribut? Saya kenapa saya yang bonyok, saya bilang. Ya kan? Kalau nyari ribut mah gampang. Di luar kalian habis sama saya. Buktinya saya yang visum. Ya kan? Sampai papa saya bilang, ini anak mau nguasain rumah itu. Saya bilang, kalau saya mau berkuasa nih Pak penyidik ya, maaf nih. Saya nggak mungkin tidur di ruang tamu. Tempat saya cuma di dapur. Ya, dari bulan 5 saya sudah ngontrak. Mana ada yang berkuasa keluar dari rumah itu, saya bilang. Nggak masuk di akal, saya bilang. Ya kan, kejadiannya dulu dia pernah juga dilaporin karena ngegaplok pala, mau jedotin adiknya palanya ke tembok. Saya bilang, saya nggak mau jedotin pala adik saya ke tembok, Pak. Waktu itu saya masih non-muslim, masih kafir. Ya, anjing saya punya anjing kecil. Waktu itu ditawar 10 juta, saya nggak jual tuh karena benar-benar kecil toy. Anjing itu nggak salah, dia lagi emosi, lagi apa, ditendang. Saya gamparin dia, ribut lah dia di situ. Dilaporin lah saya ke polisi, waktu itu dibikin perjanjian sama polisi, nggak boleh mengulanginya lagi. Ya, kata polisi, peduli siapapun yang bikin perkara, tapi yang dilihat adalah siapa yang main tangan duluan, itu yang akan masuk penjara. Nah, dari kejadian itu saya belajar. Saya nggak mau main tangan. Itu kan, malahan saya digebukin. Saya pernah tuh, waktu itu adik saya mau nginjak, saya tempis pakai tangan kiri saya pegang tangannya, itu baru mau saya tonjok, tiba-tiba nggak jadi saya tonjok. Tenang, saya lepasin. Saya lepas. Nah, itu deh, kejadian itu saya udah kayak jadi sangsak lah. Udah biarin saya dipukulin, wah habis deh. Habis saya dipukulin, udah. Tapi disitulah saya ambil hikmahnya. Ini saya harus lapor polisi. Kenapa harus lapor polisi, nggak kekeluargaan? Aduh, keluarga saya begitu, Kang Asep. Apa karena sudah sering kali gitu atau gimana? Jadi penyidik tuh bertanya kepada saya. Ya. Waktu itu pas saya datang, dia masih fitnah saya. Saya masih jawab tuh, saya kasih penyidik tuh kata-kata yang masuk di akal. Nggak mungkin Pak, saya nyari ribut terus. Ya, karena ya yang marah tanya siapa ya? Yang emosi siapa? Yang banting barang, yang mau mulai keributan siapa? Kedua, mau berkuasa. Saya ngontrak, saya udah banyak mengalah sama keluarga itu. Saya keluar bulan 5 ngontrak sendiri, cari nafkah sendiri. Gitu kan, sampai ayah saya waktu itu ngomong, anak gua semuanya yang mau pulang ke rumah ini, mau berkunjung, mau bertamu ke rumah ini, silakan, pintu terbuka lebar. Kata papa saya itu. Nah, yang mau berkuasa, saya bilang nggak mungkin saya berkuasa, ya, karena saya udah ngontrak. Saya mau ngejedotin kepala adik saya ke tembok, otomatis udah kejedot Pak, serius. Saya dulu bandelnya minta ampun, dia bilang. Nggak takut saya sama orang tua. Ya kan? Kenapa nggak saya jedotin? Nah, berarti ini kan perkara nggak bener nih. Ya kan? Kedua, seterusnya nih. Yakin kamu Pak, dia penyidik ngomong sama saya. Kamu pengen menjarain saudaramu sendiri. Terus saya bilang ke penyidik, maaf Pak, saya yakin. Ditanya sama penyidik, kenapa? Kalau Bapak bilang bertanya, saya yakin tidak mau memenjarain saudara saya, iya, karena saya sudah nggak dianggap saudara. Ya kan? Contoh, ini adikmu yang kamu laporkan. Terus saya nanya, saya nih siapanya dia? Kakaknya kan? Kenapa dipukul? Kenapa main tangan? Ya kan? Perkara itu saya mau salah, mau kagak, ya jangan dipukul. Saya bilang, kalau misalnya saya injak itu dia habis pel, saya disuruh jilat, saya jilat, saya bilang. Ya kan? Tapi bukan berarti ketika ini langsung main hantam, main pukul. Enggak, ini negara hukum Pak, saya bilang. Perkara dia bilang jilat gak? Saya jilat, bener itu. Bener nggak Ngasep? Nah, habis itu penyidik bertanya lagi, nanti kalau di situ ada siapa saja? Ada orang tua saya. Melerai gak?
Saya bilang, ya kalau melerai saya juga bingung Pak ya. Karena kalau melerai, saya tahu tuh arti kata melerai. Jangan sampai kejadian, memisahkan. Tapi ini sudah kejadian. Sudah 10 menit, 15 menit baru dipisahkan. Saya bilang kan kayak ada no fair lah, saya bilang. Nggak adil dong, saya bilang. Padahal posisi saya di bawah, loh saya ngeliat ke atas, saya bilang. Orang tua saya jelas, mama saya di sini. Ini keluarga saya. Jelas saya lihat. Itu kayaknya nggak ada. Nah, dia bilang, ketika misalnya nanti saksi menjadi tersangka, siap-siap. Saya bilang, kalau misalnya itu salah. Polisi sempat bertanya, wah ini anak sakit stres atau apa. Karena dia nggak tahu, kejadian ini sudah bisa dihitung dengan 2 tangan. Pak, saya bilang, kejadian ini sudah lebih dari, kalau kita hitung nih Pak, udah lebih bisa dihitung dengan 2 tangan ini, saya bilang. Jadi sudah sering terjadi. Sekali saya maafin, kedua, ketiga, keempat. Case-nya juga saya lihat nih. Pertama, verbal. It's okay, saya nggak masalah kalau misalnya dikatain gini. Makin lama naiklah tingkatannya menjadi lempar barang. Lempar barang, saya mau ada piring gelas, lempar ke saya. Perkara pecah ya, saya bilang itu bukan saya mecahin nih, sapu sendiri bersihin saya bilang. Kedua, tingkatannya dia mencari harta benda saya dibantingin tuh jam tangan, handphone. Saya masih sabar kan. Habis itu mulailah berantem kecil, pukul-pukulan kecil. Berarti kan meningkat kan? Seterusnya pengeroyokan inilah, saya bilang, saya nggak bisa. Saya harus lapor demi keselamatan hidup saya bilang. Saya yakin ini. Habis ini pasti masuk rumah sakit saya. Nah, disitulah saya bismillah supaya penyidik tuh tahu kenapa saya mau melaporkan ini, karena emang udah lebih dari 1 tangan lah, 2 tangan ini bisa dihitung dan tidak ada kata maaf. Dari mereka pun nggak ada, santai mereka. Ya kan kayak psycho kan, kayak orang sakit gitu kan. Sampai keluarga saya ada yang pernah ngomong tuh, lo mau mati, gue masih punya anak 3. Gue punya anak 4 nih, mati 1 masih ada 3. Tapi kalau udah mati semuanya, nyesel ya tuh kalau ngomong gitu tuh. Ya kan, tandanya sombong kan. Nah, itu kenapa saya harus lapor. Nah, setelah kejadian itu saya ke polsek sendiri, visum sendiri, melakukan apa-apa sendiri. Dan yang saya herannya ketemu orang tua saya masih aja tuh mau fitnah saya. Setelah kejadian itu saya lapor. Inilah Kang Asep. Tanggal 1-nya lah ya saya lapor. Tanggal 1 malam orang tua saya datang ke rumah. Ke kontrakan saya. Dia getok. Saya bingung nih. Ini perasaan gak enak nih getokannya saya bilang nih. Terus saya tanya, siapa? Dia ketok lagi. Saya bilang, siapa nih? Bukan Ri. Waduh, bokap nih saya bilang nih. Saya mau ngapain Pak? Saya bilang. Nggak buka, Bapak pengen ngomong. Nggak usah Pak, kalau Bapak datang ke sini. Hanya pengen ngomong masalah kasus yang saya laporin atau mencabut laporan, saya nggak mau. Saya bilang. Langsung bokap saya bilang, jangan keras lah. Itu adek lu. Lah gua kakaknya. Ya kan? Itu saudara lu. Gue juga saudaranya dia. Apa bedanya saya bilang? Kedua, itu anak gua. Nah, saya juga anak papa. Berarti ada perbedaan dong saya bilang. Ya kan? Itu keluarga lu, saudara lu. Nah, sama kan saya bilang. Anak gua, ya gua juga anaknya. Saya bilang nggak usah Pak, saya bilang nggak usah bicara di sini. Nanti saya ngomong kedengeran, malu kita. Ya, kita bicara nanti di hukum. Saya bilang. Itu dia nggak ngasih. Makasih bilang, nantilah saya bilang. Alhamdulillahnya saya itu sedikit pun nggak ada saya mukul karena saya yakin saya bilang. Itu sadarnya saya kejadian itu. Bukan keadaan mabok, bukan keadaan lagi beler, bukan keadaan apa. Itu sadar saya bilang. Nah, kedua nih, mana KTP-nya Pak? Penyidik bilang. Penyidik tuh. Pas saya kasih KTP, kaget penyidik. Dilihat saya. Saya bilang, Pak, nggak usah kaget, Pak. Saya bilang. Kagetnya kenapa? Mungkin dilihat mata sipit, putih, baju koko kan. Iya. Wah, diperkuat lagi dengan KTP Islam. Oh, jadi polisinya ngambil Langsung kesimpulan. polisinya begini, kamu nih kayaknya dibenci nih karena kamu masuk ke Islam. Salah satunya itu, Pak. Saya bilang. Oh, dia ngambil kesimpulan begitu ya? Kesimpulan.
Serius, salah satunya itu Pak, saya bilang. Karena saya mengucapkan kalimat syahadat pindah agama itu saya bilang. Karena setelah saya pindah agama nih, itu berubah semua drastis saya bilang. Masya Allah. Nah itu dia tuh. Andre, jangan didetailkan semua, nanti biar penyidik yang bekerja ya. Ya nanti kita makanya minta doanya juga nih buat saudara-saudaraku ya. Saya Iya, bilang. insya Allah. Sahabat Ngaji Cerdas mohon didoakan, ini perjuangan yang sangat berat ya untuk Ko Andre, dan beliau seorang diri loh, nggak ada teman, nggak ada saudara yang membantu, bahkan infonya sekarang aktivitas untuk cari nafkah juga terhenti ya. Iya, karena kenapa tuh? Coba. Karena emang orang tua saya ini cara mendidiknya tuh unik kalau buat saya, unik, aneh. Ya. Emang motor yang saya pakai itu atas nama saya, Atas nama keluarga sendiri. Andri Hartono. Tapi yang beli bukan uang saya, uang orang tua saya tuh. Ya. Iya, iya. Mungkin orang tua saya pengen untuk saya cabut berkas atau mengecilkan saya lah. Dia mah nggak ada yang bantu dia, ya. Karena saudara-saudara dia nggak ada yang datang, ya. Hidupnya susah, ya kan. Ya kita matiin salah satunya ya, kakinya dia motor digembok, nggak boleh pakai. Sampai sekarang. Sampai sekarang ya udah saya bilang nggak masalah ya, saya bilang. Ya saya juga nggak mau memilikin kok, saya bilang. Ya udah nggak masalah, ya. Kerjaan saya jadi untuk ngantar catering dari udah 5 hari ini terputus, gitu kan. Jadi perlu diketahui ya sahabat Ngaji Cerdas, Ko Andre ini jadi pengantar catering. Ya. Ya. Jadi dari tanggal 5 Januari sampai sekarang itu sudah tidak lagi ya. Iya. Karena kendaraannya ditahan oleh orang tua Ko Andre. Keluarga. Jadi mudah-mudahan ada solusinya nih, Ko Andre. Ya begitulah biasa kalau keluarga saya paham bener tuh keluarga saya sistemnya gimana. Kayak misalnya ketika kenapa ditanya sama saya ini, kenapa kamu, kata penyidik, kenapa kamu berselisih tegang dengan adik kamu, keluargamu? Kenapa kamu berselisih tegang dengan keluarga? Ya salah satunya keluarga saya yang itu doang, saya bilang. Kalau yang lain enggak? Yang lain-lain saya bilang pendiam, saya juga diam, bisa dibilang nafsi-nafsi atau kalau nafsi lah saya bilang, pada usul masing-masing gitu kan, karena pemahaman beda, akidahnya beda. Nah cuman yang satu ini nih, saya bilang, cuman emang ada histori kejadian lah, ya saya bilang, yang dia membuktikan sendiri bahwa apa yang diomongin sama orang itu benar. Masa biarpun ini keluarga saya harus bilang ini salah, nggak penting itu siapapun juga. Rasulullah pun pernah berkata kan, anakku yang mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. Itulah adil-adilnya Islam. Bukannya cawe-cawe ya atau kaleng-kaleng Islam itu. Makanya saya baru tahu tuh Islam tuh Indah banget ya. dia terapin aja saya bilang. Aduh, Mantap ya. mantep deh pokoknya deh. Masya Allah. Jadi kalau dia mau pengen ngaji, hubungin Ko Andre ya. Ngaji cerdas lah yang paling tepat lah. Nanti insya Allah tersebar di seluruh Indonesia pengen ngaji bagus lah insya Allah. Terbukti nih Ko Andre jadi taat dengan syariat, terus bisa mengolah emosi gitu kan. Yang sebelumnya kalau tadi dengar ceritanya kan ya subhanallah ya. Oh, dulu saya sih Anjingnya dizolimin aja, adiknya mau dijedot. jedot. Sebenarnya saya bukan jedot, saya gampar doang. Saya gampar. Cuman ketika itu orang tua yang memfitnah saya lagi di tangan. Sekarang beliau dikeroyok. Mau dikeroyok, Nggak pasrah. Pasrah. Pasrah aja udah. Karena beliau sudah menginstal dirinya dengan syariat Islam tuh, sahabat Ngaji Cerdas. Insya Allah. Ko Andre, mudah-mudahan semuanya ini Allah beri kelancaran, Ko Andre. Amin. Terutama sahabat Ngaji Cerdas, mohon doanya ya, karena beliau ini sekarang kendaraannya sudah tidak ada nih, ditahan sama orang tuanya. Satu-satunya mata pencarian beliau itu adalah mengantarkan catering. Ya? Dan kendaraannya itu sekarang ditahan. Bayangkan udah tanggal 5 sekarang, kita rekaman ini tanggal 10. 10. Berarti sudah 5 hari, Ko Andre. Ya, nanti tanggal 15 harus bayar kontrakan lagi. Mudah-mudahan insya Allah ada rezekinya. Insya Allah. Allah tidak ini ya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasyid. Dan Ko Andre itu banyak silaturahminya. Insya Allah beliau itu orangnya ringan kaki gitu ya. Banyak main ke ustadz ini, ke kiai ini, ke buya ini. Beliau haus belajar. Nggak merasa, wah ini sudah cukup gitu. Gitu, Masya Allah. Mungkin beliau juga kalau nggak terhalang dengan
nafkah, mencari nafkah, beliau kayaknya mau mondok ini. Amin ya Allah. Ya, Ko Andre, insya Allah kita lanjut lagi ya dengan suasana dan tema yang berbeda. Siap. Lagi-lagi sahabat ngaji cerdas, mohon doanya untuk Ko Andre dikuatkan iman Islamnya. Amin, amin, diberikan Allahumma kekuatan. amin. Dan nanti minta kepada Allah yang terbaik ya. Amin, Kasus pasti hukum itu. tadi ya. Amin, Karena amin. sebagaimanapun masalah ini keluarga orang tua nih. Penyidik udah ngomong, Andre, Bapak yakin? Ini 5 lawan 1 loh. Saya Gitu bilang, yakin saya. Intan Nasrullah, saya yakin pertolongan dari Allah. Saya bilang, pernah kejadian Kang Asep, saya pernah kejadian satu nganter catering itu. Itu dari daerah Serengseng, ini merinding saya. Jujur demi Allah, demi Rasulullah. Saya masuk jalur busway, merinding nih saya. Di-stopin lah saya sama polisi. Saya itu cuma istighfar dalam hati. Tahu gak apa polisinya bilang? Dia minta surat-surat saya, SIM, STNK. Salah saya itu benernya. Ya Allah, gimana nih Allah kalau bayar nih sidang 105.000 kan? Iya, sidang. Polisi ngomong apa? Ngasep, wallahi, hati nurani saya mengatakan jangan tilang kamu. Dikasih, dibalikin STNK SIM saya. Dia cuma ngomong gitu. Jangan diulangin lagi. Hati nurani saya berkata jangan tilang kamu. Itu sejalan saya bersyukur Kang Asep. Membolak-balikan hati tuh. Aduh, ya Allah. Dibuktikan sekali lagi tuh Allah tuh. Habis itu saya nggak mau ngelanggar lagi deh. Udah nggak ada. Jalur biasa aja deh. Iya, Masya Allah. Nah itulah saya yakin intan Nasrullah. Iya. Pertolongan dari Allah. Iya, Masya Allah. Sahabat ngaji cerdas, Masya Allah. kayaknya kita cukupkan ya. Nanti bisa lanjut lagi Insya Allah. Pokoknya nanti lanjut lagi ya. Nanti bareng sama Ko Haji. Insya Allah, nah pengen tuh. Reunian. Benar. Nanti ada yang nanya sama Adam Fatih dong. Adam Fatih sekarang udah punya kerjaan baru, jadi agak susah kita. Benar. Ya. Jadi sahabat ngaji cerdas, mungkin dari saya itu aja. Ko Andre mungkin ada yang mau disampaikan? Pesan-pesan supaya kuat menghadapi masalah cobaan. Kan Ko Andre kan pengalaman nih. Ngaji. Udah, itu kalau saya cuma bilang ngaji, dan jaga hati. Udah. Masya Allah. Udah itu yang penting. Karena ngaji itu adalah poros kehidupan. Bener. Ya. Bener. Jadi ngaji. Ngaji Bener, itu itu nggak semua. mesti baca Quran, ya ngaji Bener, semua. semua. Tadi yang disebutkan oleh Ko Andre, ngaji politik, ngaji pergaulan dalam Islam, bener. semuanya tuh. Semuanya ada, diatur. Pokoknya ada Islam itu udah lengkap. Cuma tergantung kitanya nih. Mau atau enggak. Udah. Iya. Nah, nanti yang mau ngaji kayak Ko Andre bisa ngubungin. Ngaji cerdas, hubungi ngaji cerdas. Di mana aja ada, mau di dikasih Kalimantan, referensinya di mana, ada semua. mau di Kalimantan, mau di mana ada semua ya. Benar. Pontianak, insya Allah. Itu saja dari kami ya. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi ya teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan saya Hendriko Santoso selaku narasumber di Ngaji Cerdas, mencerdaskan umat. Nah, teman-teman di sini ada produk bagus nih. Namanya Sultan Parfum. Parfum para perindu surga. Nah, di sini ada 4 macam produk nih. Yang pertama, parfum dengan aroma Raudhah. Parfum dengan aroma Hajar Aswad, parfum dengan aroma kasturi, dan yang keempat adalah parfum aroma 2000 bunga. Nah, kalau teman-teman sekalian sedang umroh, lalu pulang ke tanah air dan rindu dengan suasana di Masjidil Haram maupun di Masjidil Nabawi atau di Mekah dan Madinah, teman-teman bisa beli nih Sultan Parfum dengan aroma-aroma yang menyesuaikan dengan suasana di Mekah ataupun Madinah. Nah, selain teman-teman beli parfum ini, nanti teman-teman dapat bonus gratisannya juga. Apa aja sih teman-teman gratisannya? Nih, yang pertama nanti teman-teman dapat kitab atau buku saku zikir pagi dan petang sesuai dengan sunnah. Nah, yang kedua, teman-teman nanti dapat gratis tasbih nih. Wah, lucu banget ya, imut nih. Bisa dibawa kemana-mana. Yang ketiga, nanti teman-teman dapat juga nih kertas untuk bagaimana sih parfum ini digunakan untuk saat suasana apa aja. Di sini udah dijelasnya teman-teman semua. Nah, jadi teman-teman jangan lupa nih dibeli, informasinya ada di sini nih. Nah, dengan teman-teman membeli produk parfum
Sultan ini, teman-teman, sama saja dengan membantu operasional dakwahnya channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Dengan harga berapa teman-teman sekalian? Cukup dengan 90 ribuan saja, teman-teman sudah bisa dapatkan ini semua nih. Masya Allah ya. Ini semua nih, semua teman-teman bisa dapatkan hanya dengan 90 ribuan rupiah. Teman-teman juga sudah termasuk membantu operasional dakwah, support channel YouTube Ngaji Cerdas. Nah, luar biasa kan? Nah, jadi tunggu apa lagi teman-teman ya? Segera hubungi di sini nih, di link yang tertera di bawah ini ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.